Gua sih kemarin ada konten gua minggu lalu iseng ngomong soal Palestina dan pandangan gua soal masalah di Palestina, konflik dengan Israel. Lo mau tahu? Banyak banget komentar yang justru menuding gua nggak ngerti sejarah. Tapi gua maklumi aja. Gue cuma ingin sedikit membahas komentar-komentar ini dan gue ingin memberikan perspektif yang lebih utuh tentang pikiran gue di acara Masuk Pak Eko. Ketika gue ngebahas Palestina, gue memang melihatnya waktu pasca Perang Dunia Kedua, Palestina itu sudah menjadi wilayah sendiri, ya, sudah menjadi wilayah sendiri. Nah, ketika Perang Dunia Kedua selesai, ada proposal dari sebagian orang-orang yang berdarah Yahudi untuk meminta sebuah wilayah agar mereka bisa punya bangsa sendiri, punya negara sendiri, punya wilayah sendiri. Itu yang kemudian didiskusikan. Tadinya mereka minta atau tadinya pengen dikasih wilayah di Ethiopia atau di Afrika sana. Tetapi kemudian ada perubahan dan diberikanlah wilayah di sekitar atau di Palestina pada saat itu. Nah, kalau saja dulu wilayah yang diberikan adalah wilayah Afrika, gue yakin akan ada alasan lain untuk melihat konflik Yahudi dengan kulit hitam. Ya kan? Karena yang digusur adalah masyarakat kulit hitam kalau benar wilayahnya di Afrika. Tetapi karena wilayah yang diberikan adalah wilayah Palestina, waktu itu diberikan oleh sekutu yang disponsori oleh Amerika, maka yang tergusur adalah bangsa Palestina. Bangsa Palestina waktu itu ya memang sudah ada di tempat itu. Tetapi kata teman-teman yang mengkritik, "Oi, kalau baca sejarah jangan cuma lihat pasca Perang Dunia Kedua. Coba dong tarik 3000 tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu." Buktinya apa? Buktinya ada tuh di kitab suci bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel atau kepada orang-orang Yahudi. Gua sedikit bingung. Kalau gua sekarang punya rumah di satu tempat, tapi tiba-tiba ada orang yang menggunakan referensi tentang kerajaan Majapahit bahwa tanah ini milik kerajaan Majapahit, pasti gue lawan. Kenapa? Loh iya, itu kerajaan sudah kapan tahu. Dan logika ini digunakan lagi untuk melegitimasi penjajahan Israel atas Palestina. Kenapa gue sebut penjajahan? Karena memang penduduk Israel yang ada di situ bukan asli situ. Dia didatangkan dari berbagai negara. Dari Eropa, dari Amerika datang ke situ. Makanya disebut pemukiman Yahudi. Mereka terus-menerus melakukan migrasi ke situ. Jadi memang bukan orang situ yang konflik, tetapi ada orang dari wilayah lain yang didatangkan. Kadang-kadang gue bingung sama logika tarik sejarah sampai ke titik nol. Tarik sejarah kalau lihat di kitab suci bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan. Nanti ada orang yang ngomong lagi, coba tarik sejarah sampai zaman Nabi Adam. Coba tarik sejarah sampai zaman sebelum bumi diciptakan. Ruwet kan? Kenapa ruwet? Karena memang itu cuma ingin melegitimasi penjajahan. Kalau gua berpikir, Tuhan tidak mungkin jadi maklar tanah. Satu tanah ini buat bangsa ini, satu tanah ini buat bangsa ini. Ini problem penafsiran kitab suci. Kenapa gua bilang penafsiran? Karena tidak semua orang yang meyakini Alkitab, yang meyakini Taurat, yang meyakini Bible sepakat dengan penjajahan di Israel atau penjajahan terhadap bangsa Palestina. Artinya ada orang yang melihat kasus ini semata-mata ada satu kelompok masyarakat yang memang sudah tinggal di situ mau diusir oleh masyarakat yang didatangkan dari luar. Itu problem kemanusiaan kalau gue lihat. Kenapa problem kemanusiaan?
Toh orang-orang yang datang ke Palestina tadinya mereka sudah punya kewarganegaraan di luar, di Polandia, di Amerika, di Eropa dan negara-negara lain. Mereka datang ke situ untuk memperluas kekuasaannya atau untuk membangun negara sendiri. Di mata gua ini semata-mata konflik kemanusiaan. Ada orang yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun tinggal di situ mau digusur dengan legitimasi kitab suci. Kan lucu. Dan orang-orang ini yang melegitimasi perampasan tanah atas nama kitab suci pada konteks yang lain sangat menentang khilafah loh. Mereka bilang jangan bawa-bawa agama untuk kekuasaan, jangan bawa-bawa agama untuk menggusur orang lain. Heran gak dengan cara berpikir kayak gini? Gua mencoba konsisten. Gua menentang HTI dengan keras karena mereka ingin menggunakan nama Tuhan untuk mempersekusi orang lain. Karena mereka ingin menggunakan nama Tuhan untuk berkuasa atas orang lain. Sama logikanya seperti orang-orang Israel yang dibela-bela bahwa mereka menjalankan misi kitab suci. Mereka menggunakan nama Tuhan untuk mempersekusi orang lain. Dan orang-orang ini ternyata nggak lempeng juga cara melihat persoalan. Ketika misalnya ISIS, HTI, dia mau gunakan nama Tuhan untuk mengambil kekuasaan, mereka protes, jangan bawa-bawa agama dong. Kita hidup bermasyarakat, itu menentang kemanusiaan. Tapi ketika ada bangsa Israel yang bawa-bawa agama untuk mempersekusi bangsa Palestina, mereka bilang itu sesuai dengan kitab suci. Itu yang kadang-kadang gua nggak habis pikir. Mestinya orang-orang yang setuju Israel menduduki tanah Palestina karena menganut tafsir kitab suci yang mereka tafsir sendiri juga tidak boleh protes kalau ada agama lain yang menggunakan logika yang sama untuk mengambil tanah orang, untuk berkuasa atas satu masyarakat yang sudah ada di situ, untuk mengusir orang dari tanahnya. Kenapa? Logikanya sama, persis sama. Kenapa gua ingin melihat konteks Palestina ini? Perlawanan gua atau pikiran gua sama. Kerasnya ketika gua ngelawan HTI, ketika gua ngelawan ISIS, atau ketika gua melawan semua yang menggunakan agama untuk meneror, untuk mempersekusi pihak lain. Agama ada di wilayah lain dan gue yakin Tuhan bukan maklar tanah. Tuhan bukan maklar tanah. Dia memberikan kita ajaran-ajaran moral untuk menghargai hak orang, untuk menghargai kehidupan orang lain, apapun agamanya. Jadi jangan mempersempit makna ketuhanan seolah-olah sebuah penindasan sah apabila dilakukan atas nama agama. Artinya apa? Artinya kadang-kadang gue ngeliat ya, mau di agama apapun kadang-kadang mikirnya suka belok-belok. Yang Muslim mikirnya bahwa pemerintahan ini harus dijalankan berdasarkan agama Islam, gitu kan? Harus sesuai dengan syariat Islam. Yang Kristen kadang-kadang melegitimasi penjajahan bangsa Palestina menggunakan Alkitab. Bedanya apa? Bedanya kan cuma pakaian doang. Ada Rizik di sini, ada juga kita nggak tahu siapa namanya. Tetapi mereka sama saja. Pikirannya Rizik juga. Pikirannya Munarman juga. Pikirannya Felix Yau juga. Cuma kitab sucinya beda saja. Itu yang ingin gue sampaikan. Yang ingin gue sampaikan lagi, ketika kemarin misalnya ada Saifuddin Ibrahim. Dia mengkritik katanya 300 ayat dalam Al-Quran harus dihapuskan karena melegitimasi kekerasan. Lalu ada orang yang bersorak, iya memang kitab suci itu mengajarkan kekerasan.
Gue kadang suka berpikir, sorry karena gue muslim. Dan gue tidak sama orang-orang yang mengajarkan kekerasan, yang menggunakan kitab suci untuk melakukan kekerasan. Dan gue rasa dari 1,9 miliar penduduk muslim dunia, sebagian besar tidak sepakat dengan itu. Hanya kelompok-kelompok kecil saja yang sepakat. Kenapa? Karena tafsir kita, terjemahan kita, pemahaman kita terhadap ayat-ayat itu tidak sama seperti yang difikirkan Saifuddin Ibrahim. Nggak sama. Sehingga kita tidak kemudian menjadi orang-orang yang dipersepsikan melegalisasi kekerasan atas nama kitab suci. Karena kita membacanya bukan seperti itu. Sebetulnya sama. Kalau lo dulu tinggal di Amerika zaman Ku Klux Klan, itu kan juga kelompok yang menggunakan kitab sucinya seolah-olah pantas untuk mempersekusi orang-orang kulit hitam. Atau lo hidup di zaman abad pertengahan ketika inkuisisi itu terjadi untuk mengadili keimanan umat Kristiani. Itu kan terjadi juga menggunakan ayat-ayat kitab suci yang ditafsirkan pada saat itu. Terus bedanya apa? Bedanya adalah gua melihat ini adalah perilaku umat beragama atau perilaku orang-orang yang menganut agama. Tetapi bukan perilaku seluruh orang beragama. Buktinya orang-orang di Kristen misalnya di Amerika juga tidak sepakat dengan gerakan Ku Klux Klan misalnya. Kalaupun itu adalah gerakan yang sifatnya rasisme tapi didasari atau sebagian didasari oleh semangat itu yang dipelintir bukan semangat agamanya tapi semangat agama yang dipelintir. Begitupun kasus inkuisisi, begitupun kekerasan yang ada di India misalnya, umat Muslim dengan umat Hindu. Mungkin umat Hindu meyakini kekerasan pada umat Muslim atas nama agama. Umat Muslimnya juga begitu. Kekerasan itu terjadi seolah-olah dilegitimasi oleh ayat-ayat pada kitab sucinya. Gue ingin ngomong, ini problem tafsir terhadap konten kitab suci. Karena Tuhan tidak mungkin mengajarkan kekerasan. Tuhan tidak mungkin menganjurkan kekerasan sebab makna ketuhanan yang paling tinggi adalah apabila manusia bisa berkhidmat kepada manusia lainnya. Kalau Tuhan saja mengajarkan kekerasan, maka tentu saja ajarannya bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ada yang menyebut begini, bahwa kemanusiaan itu posisinya di atas agama-agama institusional, agama yang diinstitusionalisasikan. Dahulukan kemanusiaan agar orang tahu itu lebih tinggi ketimbang ajaran-ajaran agama yang disesatkan atau ditafsir dengan ego masing-masing. Ini sekedar kritik ya bagi teman-teman yang kemarin komentar. Soal sepakat atau tidak terserah, tapi gue ingin sarankan kalau Anda menyepakati penjajahan Palestina itu atas dasar kitab suci, maka Anda juga harus menyepakati apabila ada orang beragama lain menjajah orang lain karena mereka percaya pada kitab sucinya. Itu yang bahaya, bro. Lo bayangin bagaimana Tuhan dan kitab suci dibekuk untuk kekuasaan. Bagaimana ajaran-ajaran yang mungkin indah dibekuk untuk kekuasaan. Sepanjang sejarah agama, selalu saja banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan hanya karena ada satu kelompok yang ingin menggunakan agama untuk melegitimasi kekuasaan, dan itu terjadi di agama apa saja. Itu terjadi di berbagai keyakinan, itu terjadi di berbagai daerah, dan itu terjadi di berbagai masa. Sejarah sudah membuktikan itu. Sejarah sudah membuka kepada kita bagaimana kerusakan kemanusiaan, persekusi, ketidakadilan,
perbuatan-perbuatan biadab dan sadis dilakukan dengan hati yang riang karena pelakunya seolah-olah membawa nama Tuhan. Gua nggak melihat ini sebagai sebuah cara berpikir yang benar. Gua ingin menyampaikan bahwa kalau kita membela kemanusiaan, apapun agamanya, apapun alasan agamanya, itu menjadi nomor 2. Sebab manusia itu adalah refleksi nilai-nilai ketuhanan. Ketika Anda membela kemanusiaan, apapun agamanya, apapun keyakinannya, Anda sedang merefleksi kesucian Tuhan. Anda sedang merefleksi keindahan ajaran Tuhan. Tetapi ketika Anda membenarkan sebuah persekusi, sebuah penjajahan, sebuah perampasan tanah atas nama kitab suci, Anda sedang membengkokkan ajaran kasih. Katanya, Anda sedang membengkokkan ajaran rahmatan lil alamin. Katanya, Anda sedang membengkokkan ajaran kecintaan pada seluruh alam. Katanya. Ini semua katanya. Jadi itu yang mau gue sampaikan. Monggo ini soal perdebatan terserah. Tapi gue cukup memegang bahwa membela kemanusiaan sesungguhnya adalah cara kita mengagungkan ajaran Tuhan. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.